Sering kan kita lihat saham terus mikir, wah ini kok murah banget ya? Beneran nggak sih? Oke, di sesi kali ini kita bakal coba bedah saham bareng-bareng. Kita bakal jadi detektif keuangan, menginvestigasi satu perusahaan properti yang kelihatannya sih punya potensi jadi harta karun terpendam. Anggap aja saya ini mentor kalian, dan kita akan telusuri kasus ini sama-sama langkah demi langkah. Nah, kita mulai dari sini. Banyak yang bilang pasar properti di 2026 nanti bakal booming lagi. Di tengah sentimen positif kayak gini, pertanyaannya kan, gimana caranya kita nemuin permata yang belum dilirik orang banyak? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus lihat gambaran besarnya dulu. Kenapa sih tahun 2026 ini disebut-sebut bakal jadi tahunnya properti? Ada beberapa faktor makro nih yang jadi angin surga buat para investor properti. Nah, ini dia nih 4 katalis utamanya. Ada pertumbuhan sektor yang diperkirakan bakal kencang, terus suku bunga juga diprediksi turun, pemerintah ngasih insentif pajak, plus infrastruktur digenjot terus. Semua ini kalau digabungin, wah, jadi momen yang pas banget buat mulai berburu saham-saham properti yang potensial. Dengan kondisi makro yang mendukung ini, yuk sekarang kita kerucutkan. Kita ambil satu contoh, satu studi kasus. PT Indonesia Prima Property, atau yang kode sahamnya OMRE. Kita mau lihat gimana sih dampak semua angin bagus tadi ke satu emiten ini secara langsung. Daya tarik utama OMRE? Jawabannya, asetnya. Coba lihat deh, perusahaan ini punya aset-aset properti di lokasi yang strategis banget, di kota-kota besar pula. Ini bukan properti ecek-ecek ya, ini beneran permata mahkotanya mereka, yang harganya cenderung naik terus dari waktu ke waktu. Nah, disinilah bagian yang paling bikin penasaran. Jadi, valuasi price to book value atau PBV-nya itu cuma 0,6 kali. Artinya apa? Simpelnya gini deh, bayangin kamu bisa beli aset perusahaan senilai 1 juta rupiah, tapi kamu cuma perlu bayar 600 ribu rupiah. Gila kan? Di atas kertas, ini kelihatan seperti diskon gede-gedean. Siapa yang nggak tergiur coba? Tapi tunggu dulu. Kalau emang semurah itu, kita sebagai investor cerdas harus curiga dong. Kita harus tanya, kenapa? Kenapa pasar menghukum saham ini dengan harga semurah itu? Pasti ada sesuatu di baliknya. Oke, mari kita bedah lebih dalam buat nemuin jawabannya. Ini yang saya sebut paradoks. Kenapa? Perusahaan yang punya harta karun berupa aset-aset keren ini, kok dapurnya nggak ngebul? Kinerja bisnisnya justru loyo? Nah, ini dia misteri utamanya. Lampu kuning pertama nyala di sini, profitabilitasnya. Tahun lalu perusahaan ini rugi, dan ruginya nggak main-main, 183,5 miliar. Malah lebih bengkak dari tahun sebelumnya. Ini sinyal jelas kalau operasionalnya lagi nggak sehat. Dan kalau kita lihat return on equity atau ROI-nya, makin jelas masalahnya. Angkanya minus 5,6%. Artinya apa? Setiap modal yang ditanam investor bukannya menghasilkan untung, malah dibakar sama perusahaan. Jelas ini kebalikan dari yang kita mau sebagai investor kan? Nah, ini dia puncaknya, paradoks yang paling aneh. Lihat deh rasio price to sales atau P per S-nya. Punya OMRE itu 42,6 kali, sementara rata-rata industrinya cuma 5,3 kali. Jomplang banget kan? Artinya, investor itu rela bayar mahal banget buat setiap rupiah penjualan yang dihasilkan OMRE. Tapi, ini bukan karena bisnisnya bagus. Ini nunjukin kalau pasar itu ngasih harga tinggi karena ngincar nilai asetnya, bukan karena performa bisnisnya saat ini. Jadi gimana nih kita nyikapin sinyal yang simpang siur ini? Di satu sisi, asetnya bikin ngiler. Di sisi lain, bisnisnya bikin pusing kepala. Biar lebih adil, coba deh kita adu OMRE ini sama pemain-pemain besar lainnya di sektor yang sama. Nah, begitu kita jejarin OMRI sama jawara-jawara kayak Ciputra atau Pakuwon, langsung kelihatan kan trade-off-nya? Kamu bisa dapat valuasi aset yang murah di OMRI, tapi kamu harus rela kehilangan profitabilitas yang kuat dan stabil yang ditawarkan sama pemain besar. Jadi, mau pilih yang mana? Nah, dalam dunia investasi, kasus kayak OMRE ini sering disebut speculative turnaround play. Artinya, kita ini bukan beli perusahaan yang bisnisnya udah ajak dan stabil. Kita itu lebih kayak bertaruh, berharap ada keajaiban di masa depan, berharap perusahaannya bisa balik badan. Ini jelas taruhan yang resikonya gede banget, tapi kalau berhasil, imbal hasilnya juga bisa luar biasa. Jadi, intinya, ini tuh kayak dua sisi mata uang. Ada kubu yang optimis, yang bullish, yang lihat ini sebagai kesempatan emas beli aset premium dengan harga miring, tapi ada juga kubu yang pesimis, yang bearish, yang khawatir ini cuma value trap. Istilahnya, kita kayak coba nangkep pisau jatuh. Salah-salah, portofolio kita yang berdarah-darah.
Baiklah, kita sampai di bagian kesimpulan. Kita udah bongkar semuanya, dari aset yang ciamik, kinerja yang berdarah-darah, sampai risikonya. Sekarang bolanya ada di tangan kalian sebagai investor. Pada akhirnya, semua kembali ke satu hal. Aset-aset properti OMR yang luar biasa itu ibarat harta karun dalam peti yang terkunci. Dan kuncinya, ya ada di tangan manajemen. Pertanyaannya, apakah mereka mampu dan mau membuka peti itu? Mampu nggak mereka mengubah aset-aset yang tidur ini jadi mesin penghasil uang yang nyata? Nah, setelah melihat semua data dan risikonya, pertanyaan terakhir ini saya lempar ke kalian. Menurut kalian, OMRE ini sebuah value trap, jebakan Batman buat investor? Atau justru ini adalah peluang emas yang langka, yang mungkin cuma datang sekali seumur hidup? Setelah sesi bedah saham kita ini, mudah-mudahan kalian jadi punya kerangka berpikir untuk menilainya sendiri. Karena pada akhirnya, keputusan investasi ya ada di tangan kalian masing-masing.